Inilah detik-detik terakhir iblis sebelum menemui kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk, malaikat Jibril, Israfil, Mikael, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis. Dengan bantuan 70.000 malaikat Sabaniyah yang membawa rantai neraka, malaikat Israel muncul dalam wujud yang mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru bumi, namun semua usahanya sia-sia. Malaikat maut selalu berada di sampingnya hingga mereka tiba di kuburan Nabi Adam AS. Di sana, iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel kemudian mengeluarkan gelas dari neraka Lazzo dan Sair, lalu menimpakan gelas itu pada iblis. Tak lama kemudian, malaikat Zabaniyah mulai menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah-panah itu melesat memujani iblis hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat di mana ia pertama kali dilaknat. Penderitaan yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah Allah. Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Burung pipit memadamkan api Raja Namrud. Ketika burung pipit bersusah payah memadamkan api Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun hanya dengan sedikit air yang bisa ia bawa di paruh kecilnya. Cicak yang juga melihat kejadian tersebut hanya bisa menertawakannya sembari mengejek. "Hai burung pipit, alangkah bodoh dan sia-sianya yang kau lakukan. Mana mungkin api itu padam dengan beberapa tetes air yang kau bawa dengan paruhmu yang kecil itu." Mendengar perkataan cicak, burung pipit pun menjawab, "Wahai cicak, aku tahu memang tak mungkin api ini dapat aku padamkan. Tapi aku tidak ingin berdiam diri saja ketika menyaksikan kejaliman menimpa kepada seseorang yang Allah cintai. Allah tak melihat apa aku berhasil atau tidak memadamkan apinya, akan tetapi Allah melihat di mana posisiku berada." Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Semoga konten ini bermanfaat. Ketika Bilal tertidur dan membuat Rasulullah terlambat sholat, sebuah kejadian menarik terjadi di akhir malam. Di suatu tempat saat Rasulullah beristirahat dalam perjalanan pulang dari Khaybar, beliau bersabda, "Siapa di antara kalian yang akan berjaga hingga subuh agar kita bisa tidur?" Bilal segera menjawab, "Aku ya Rasulullah." Lalu mereka pun terlelap malam itu. Namun Bilal yang seharusnya berjaga justru tertidur sambil bersandar pada untanya karena kelelahan. Tak terasa sinar matahari yang panas membangunkan Rasulullah lebih dulu. "Apa yang kau perbuat terhadap kami, wahai Bilal?" tanya beliau. Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, zat yang membuatmu tidur juga membuatku tidur. Tidurku sama seperti tidurmu." Rasulullah pun bersabda, "Kau berkata benar." Setelah itu beliau berwudu dan melaksanakan sholat meskipun terlambat, diikuti oleh para sahabat. Setelah selesai sholat, beliau kembali bersabda, "Apabila kalian lupa menunaikan sholat, maka sholatlah ketika kalian ingat. Karena Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Dengan pesan ini Rasulullah mengingatkan kita akan pentingnya sholat dan bagaimana Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Ketika Rasulullah bersama para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, tiba-tiba seorang Arab Badui yang kita tahu adalah orang nomad dan jauh dari pengetahuan masyarakat masuk ke dalam masjid. Tanpa ragu, ia kencing di pojokan masjid. Melihat kejadian ini, para sahabat pun geram dan bersiap untuk marah. Namun Rasulullah melarang mereka untuk bertindak. Setelah si Arab Badui menyelesaikan hajatnya, Rasulullah memanggilnya dan memberikan nasihat. Beliau menjelaskan bahwa masjid adalah tempat untuk sholat, bermajlis ilmu, membaca Al-Quran, dan berdiskusi. Dengan lembut beliau menegaskan bahwa masjid bukanlah tempat untuk buang hajat. Mendengar penjelasan itu, si Arab Badui akhirnya paham. Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat untuk membersihkan bekas kencing tersebut sehingga Masjid Nabawi yang beralas pasir bisa kembali bersih. Inilah akhlak mulia Rasulullah ketika menghadapi seseorang yang belum paham dan berbuat kesalahan. Beliau tidak mencelanya. Sebaliknya, beliau menasihatinya dengan penuh kelembutan. Jenazah beranak dalam kubur di zaman Umar bin Khattab. Kisah ini mengisahkan tentang seorang jenazah yang melahirkan anaknya di dalam kubur. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, seorang lelaki bersiap untuk pergi berperang, terpaksa meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, janin yang ada dalam kandunganmu ini, aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah kembali dari peperangan, lelaki itu menerima kabar duka bahwa istrinya telah wafat dan dikuburkan tepat sehari sebelum kepulangannya. Suatu malam saat ia bersama beberapa sepupunya, ia melihat pancaran cahaya yang misterius di area pemakaman istrinya. Sejak saat itu, setiap malam cahaya itu selalu bersinar dari kuburan istrinya. Penuh rasa ingin tahu, lelaki itu dan sepupunya bergegas menuju kuburan untuk mencari tahu. Ketika mereka tiba-tiba kuburan itu terbuka dan ia melihat seorang bayi berada di pangkuan jenazah istrinya. Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Inilah kisah mengharukan puluhan kucing yang bertasbih mengiringi jenazah saat hendak dikebumikan. Dikisahkan oleh Habib Munzir Al-Musawwa suatu ketika seorang janda meninggal dunia. Anehnya, saat jenazahnya dibawa ke pemakaman, puluhan kucing mengikuti di belakang para pengantar jenazah.
Saking sedihnya ditinggal almarhum, beberapa kucing bahkan tetap berada di atas tanah makam meskipun prosesi pemakaman telah usai. Menurut tetangganya semasa hidup, janda itu selalu memberi makan kucing-kucing tersebut. Setiap hari ia mengais potongan kepala ikan yang dibuang oleh penjual ikan di pasar, lalu membawanya pulang. Di sepanjang jalan pulang, ia selalu menemui seekor kucing dan dengan penuh kasih, ia memberikan potongan kepala ikan itu satu persatu. Sisanya, ia bawa pulang untuk kucing-kucing yang menunggu di rumah. Ia melakukannya setiap hari hingga ajal menjemputnya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta seorang janda kepada kucing-kucingnya, tetapi juga tentang ikatan yang terjalin antara makhluk hidup yang saling peduli. Inilah 6 jenis makanan haram menurut ajaran Islam yang wajib diketahui. Masih ada beberapa makanan lain yang perlu kita waspadai. 1. Bangkai. Bangkai adalah istilah untuk hewan yang sudah mati secara tidak wajar. Contohnya hewan yang tercekik mati karena dipukul, jatuh, atau ditanduk oleh hewan lain. Semua ini termasuk dalam kategori bangkai yang haram untuk dikonsumsi. 2. Binatang buas yang bertaring. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, terdapat aturan yang jelas mengenai larangan mengonsumsi makanan dari hewan yang bertaring. Hewan-hewan ini dianggap berbahaya dan tidak layak untuk dimakan. 3. Burung berkuku tajam. Selanjutnya, makanan haram juga mencakup hewan yang memiliki kuku tajam, mirip dengan hewan buas yang bertaring. Hewan-hewan ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. 4. Hewan yang memakan kotoran. Segala jenis hewan, baik yang berkaki 4 maupun 2, yang hidup di darat dan makanan pokoknya adalah kotoran manusia atau hewan, juga termasuk dalam kategori haram. Ini jelas menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih makanan. 5. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena memiliki racun atau bakteri berbahaya bagi kesehatan manusia juga diharamkan untuk dimakan. Jangan sampai kamu mengalaminya. Inilah penyesalan yang sering dirasakan manusia setelah meninggal. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan semoga selamat di dunia dan di akhirat. Pertama, banyak yang menyesal karena tidak memanfaatkan sebagian hartanya untuk bersedekah. Allah menganjurkan orang-orang mukmin untuk membelanjakan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikannya. Ini bisa berupa menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan banyak lagi. Ingat, sedekah akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Tak hanya itu, mereka juga akan sangat menyesal karena ingkar dan tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di hari kiamat, mereka akan diperlihatkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana mereka tampak seperti pesakitan, padahal dulunya mereka begitu angkuh dan sombong. Dan dengan kepala tertunduk, mereka akan merengek, berharap bisa kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita manfaatkan waktu dan harta kita sebaik mungkin sebelum terlambat. Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Semoga konten ini bermanfaat. Betapa sibuknya Rasulullah di padang mahsyar saat semua makhluk dibangkitkan dan dikumpulkan di sana. Di tengah keramaian itu, beliau tak henti-hentinya mencari umatnya. Dalam kesibukan tersebut, Rasulullah sujud sangat lama hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka aku akan memberi." Dengan penuh harap, beliau menjawab, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang kau janjikan. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari." Allah pun menjawab, "Ya Muhammad, ini adalah telaga Kausar, berikan minum kepada umatmu." Dengan penuh kebahagiaan, Rasulullah memanggil umatnya. Betapa bahagianya beliau saat bertemu dengan umatnya dan memberikan mereka minuman. Semoga konten ini bermanfaat. Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Inilah 9 tanda sudah mendekati kematian. Berikut ini 9 tanda yang menandakan seseorang sedang mendekati kematian. Yang nonton sampai akhir semoga rezekinya melimpah. Amin. Nomor 1. Salah satu tanda pertama adalah terlalu banyak tidur. Nomor 2. Orang yang mendekati kematian cenderung lebih jarang buang air kecil. Nomor 3. Mereka mungkin mengalami kebingungan atau disorientasi. Nomor 4. Mereka menarik diri dari aktivitas sosial. Nomor 5. Fungsi organ vital mulai menurun. Nomor 6. Suhu tubuh bisa turun drastis. Nomor 7. Mereka mungkin mengalami peningkatan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nomor 8. Beberapa orang mungkin mulai mengalami halusinasi. Nomor 9. Otot-otot melemah. Semoga konten ini bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe untuk mendapatkan informasi menarik dari dunia Islam. Terima kasih.